Sekarang kita mau sekolah minggu ya. Tapi sebelumnya kakak mau tanya dulu. Ada ingat nggak sama kakak-kakaknya yang ada di sini? Ayo, siapa ayo? Oke, kakak mulai dari kakak yang di sebelah sini. Kak siapa kak? Kak Kris. Kak Dina. Kak Ayu. Kak Ayu. Dan kakak yang mengikuti di sebelah sana. Kak Yosua. Iya. Sekarang kita mau mulai sekolah minggu kita. Kita angkat satu pujian dulu ya. Halo, apa kabarmu dan mentega dan roti? Ada yang di rumah ikutin gerakan kakak-kakaknya ya. Selalu bersama. Seperti apa?
selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat bergabung di dalam ibadah online. Baiklah, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terlebih pada pagi hari yang indah ini ya Tuhan, kami sangat bersuka cita karena kami boleh berkumpul, bergabung untuk memuji dan memuliakan nama Engkau. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, sertailah ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya nanti. Biarlah ibadah kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Terimalah seru doa kami ini ya Tuhan, yang kami alaskan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau membaca Alkitab dan juga mendengarkan cerita Alkitab. Tapi sebelumnya kakak mau ajak adik-adik yang ada di rumah, kita sama-sama tepuk Yesus yuk. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Yesus. Yes. Iblis. Kasihan, Belo. Kita mau angkat pujian kita, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom adik-adik, apa kabar kalian semua? Luar biasa, baik. Bertemu lagi dengan kakak Yosua. Kakak akan mengajak adik-adik untuk mendengarkan sebuah cerita Alkitab ataupun firman Tuhan tentang, kakak berikan clue ya, orangnya pendek. Dia tinggal di sebuah kota Yeriko. Pekerjaannya adalah seorang pemungut cukai. Dia ingin bertemu Yesus ataupun melihat Yesus dengan cara memanjat pohon ara. Siapakah dia? Zakheus, benar ya, Zakheus. Nah, untuk mendengarkan firman Tuhan atau cerita tentang Zakheus tadi, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tetapi sebelum kita berdoa juga, kakak akan mengajak kita nyanyikan sebuah lagu. Nah, lagu yang sering kita nyanyikan, tanganku ada dua, lima jarinya, kulipat sama-sama waktu aku berdoa. Siap? Kakak beri intro ya. Tanganku ada dua, lima jarinya, bersama-sama waktu aku berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat kasih karunia-Mu atas kehidupan kami. Sekarang kami diberikan kesehatan Tuhan, dan kami bisa mendengarkan firman-Mu tentang Zakheus. Biarlah melalui firman-Mu Tuhan tentang Zakheus, kami menjadi orang yang mau bertobat, orang yang mau melakukan perbuatan baik terhadap orang-orang di sekitar kami. Ya Tuhan, buatlah kami juga menjadi orang yang selalu turut akan perintah-Mu Tuhan, dan juga mengikuti kedua perintah orang tua kami Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik. Nah, untuk mendengarkan cerita Alkitab tadi, adik-adik harus sediakan Alkitabnya. Alkitabnya sediakan. Nah, sudah Alkitabnya siap? Nah,
kita buka di kitab Injil, kitab Perjanjian Baru, Injil Lukas, Matius, Markus, Lukas. Nah, sudah dapat Lukasnya. Nah, kita buka pasal 19. Sudah 19. Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Sudah ketemu? Oke. Nah, Adik-adik bisa baca di rumah, kakak baca di sini. Sudah siap? Kakak akan bacakan ya. Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Zakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang, apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, turunlah, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun menumpang. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Nah, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Yesus tidak melihat orang tadi yang sedang bersungut-sungut. Kata Yesus, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak Abraham datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang melakukan dan melaksanakan firman Tuhan hari lepas hari. Amin. Oke adik-adik, kakak mau tanya, cerita kita tentang apa? Ya benar, Zakeus. Zakeus tinggal di mana? Di Yeriko. Benar. Apa pekerjaan Zakeus? Seorang pemungut cukai. Benar sekali. Pemungut cukai itu dipandang orang pada situ orang apa? Orang berdosa. Orang berdosa ya. Pemungut cukai pada saat itu dipandang. Karena si Zakeus, orang melihatnya seorang pemungut cukai yang memeras harta ataupun kepunyaan orang lain. Lalu saat Zakeus mendengar Yesus akan datang ke kota Yeriko, apa yang dilakukan Zakeus? Dia ingin melihatnya dengan cara memanjat pohon. Lalu saat dia memanjat pohon, Yesus melihatnya. Apa yang dikatakan Yesus? Ayo, Zakeus, segera turunlah, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Saat Zakeus mendengar hal itu, adik-adik, apakah Zakeus tetap di atas pohon? Tidak. Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Apakah mungkin Yesus ke rumah Zakeus sedangkan Zakeus masih di atas pohon? Wah, nggak mungkin ya. Pasti Zakeusnya langsung turun dengan sukacita malahan. Nah, ada tetapi. Apa ini ya? Tetapi semua orang melihat hal itu bersungut-sungut. Apa yang dikatakan orang?
ia menumpang di rumah orang berdosa. Orang berdosa itu adalah seorang pemungut cukai yang dikatakan oleh orang-orang tadi. Apa yang dikatakan Zakheus setelah itu? Tuhan, katanya, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Apa yang dikatakan Yesus setelah Yesus mendengar perkataan dari seorang Zakheus tadi? Yesus berkata kepada Zakheus tadi, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kakak mau tanya lagi nih, apa perbedaan si Zakheus yang belum bertemu Yesus dengan sesudah Zakheus bertemu dengan Yesus? Apa perbedaannya? Zakheus sebelum dia bertemu Yesus tadi, dia melakukan pekerjaannya sebagai pungut cukai, memeras harta benda orang lain yang tidak seharusnya dia peras atau dia ambil dari orang lain. Tetapi setelah dia bertemu dengan Yesus dan menerima Yesus dengan sukacita di rumahnya, dengan hasil usaha yang keras tadi, berlari-lari di tengah-tengah orang banyak, lalu memanjat pohon ara dengan badan yang pendek tadi, dan dengan hasil akhir tadi dia bertemu dengan Yesus, bertemu di rumahnya, dia berkata, Tuhan, katanya, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kembalikan 4 kali lipat. Zakheus berubah total. Zakheus berubah menjadi orang yang memberi. Tidak seperti sebelumnya, dia menjadi orang yang mengambil. Tapi saat dia bertemu Yesus, dia menjadi orang yang memberi. Bahkan lebih daripada yang dia ambil sebelumnya. Sangat luar biasa ya, kalau ada lihat. Lalu dengan hal itu, Zakheus merubah pribadinya dengan bertemu Yesus tadi menjadi orang yang mau berbuat kasih, mau berbagi terhadap satu sama lain, karena dia sudah tahu hal yang dia lakukan terdahulu adalah hal yang salah. Begitulah adik-adik, kalau kita melihat seorang Zakheus tadi, saat dia ingin bertemu Yesus, dia merasakan bahwa saat inilah mungkin dia harus berubah menjadi orang yang lebih baik lagi saat dia bertemu dengan Yesus. Kakak mau tanya lagi nih, kakak mau tanya terus nih. Adik-adik sudah kenal Yesus dari kapan? Dari kecil kan? Zakheus baru besar dia ketemu. Apalagi kalau ada yang dari kecil, ya kan? Kakak juga dari kecil kenal Yesus. Ada juga dari kecil. Begitu juga teman-teman kakak, yang guru-guru sekolah minggu juga dari kecil. Orang tua ada juga dari kecil. Kita yang sudah mengenal Yesus dari kecil harus bisa lebih daripada seorang Zakheus. Kita bisa lakukan hal-hal kecil nih. Ada bisa contoh. Misalnya kalau teman-temannya sedang kesusahan, apakah ada yang ingin membantu? Harus mau ya, kalau memang bisa. Kalau teman adik-adik sedang terjatuh, kadang-kadang kita suka menertawakan. Tidak boleh seperti itu ya. Kita harus ambil dia, bantu dia, angkat dia, jangan tertawakan dia. Apalagi kalau adik-adik ini sekarang ya punya gadget, lihat temannya kesusahan, lihat temannya sedang jatuh ataupun sedang nangis, divideokan. Tidak boleh seperti itu. Kita tidak boleh seperti itu ya. Jangan mempermalukan orang lain. Kita harus membantu orang yang sedang kesusahan tadi.
Contohnya juga sekarang, kita sekarang sedang dilanda pandemi COVID-19 ataupun Corona, ataupun bahasa asingnya COVID-19 lah ya. Nah, apa yang kita harus lakukan? Menuruti perintah pemerintah. Jangan terlalu lama berada di luar rumah. Sering-seringlah di dalam rumah. Jaga jarak dengan orang lain. Dengan begitu kita melakukan sebuah kebaikan. Nah, kalau kita tidak mengikuti aturan, nanti kena virus semua. Nah, dan akan menjadi kesusahan untuk orang lain ya. Nah, itu juga contoh hal-hal melakukan kebaikan tadi. Nah, begitu adik-adik. Adik-adik bisa belajar jadi seorang Zakeus tadi. Nah, kakak punya 3 hal dari seorang Zakeus tadi. Yang pertama, menerima Yesus. Yang kedua, bertobat. Lalu setelah dia bertobat, dia melakukan kebaikan. Ini ya yang kita bisa belajar dari seorang Zakeus. Oke. Nah, demikian cerita tentang Zakeus. Kakak Yosua pamit. Bye-bye. Shalom. Adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan syukur kita. Uangnya diambil ya, dilipat dengan rapi, kemudian ditaruh di tangan kanan. Kita angkat lagu pujian kita, Kami Bawa Pujian. Adik-adik boleh sambil bertepuk tangan ya. Berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu yang kudus, datang seraya membawa ucapan syukur dan terima kasih kami atas berkat-berkat yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, atas apa yang kami makan, atas apa yang kami minum, dan atas apa yang kami pakai. Pada saat ini ya Tuhan, kami hendak mengumpulkan persembahan syukur kami. Diberkatilah oleh-Mu ya Tuhan, agar kami dapat mempergunakannya untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah seru doa kami. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita dengan doa penutup, kita angkat satu pujian dulu ya, Kasih Yesus. Kasih Yesus indah.
sekarang ibadah kita telah selesai. Marilah kita tutup, kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan telah menyertai serangkaian ibadah kami. Sekarang kami mau kembali kepada rutinitas dan kegiatan kami. Kami mohon Tuhan penyertaan-Mu di dalam tiap-tiap aspek kehidupan kami. Tuhan Yesus Kristus, kami tahu pagi hari ini berkat-berkat-Mu tercurah atas hidup kami. Berkat sukacita, damai sejahtera, berkat kelimpahan atas hidup kami. Kami siap menerima berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus akan menyertai hidup kami semua. Mari yang percaya katakan amin. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah selesai ibadah sekolah minggu. Kakak harap adik-adik untuk minggu depan dan minggu-minggu selanjutnya apabila kita masih ibadah di rumah, adik-adik tetap setia untuk beribadah di sekolah minggu lewat video-video yang kakak sekolah minggunya bagikan. Adik-adik juga yang ada di rumah, jaga kesehatan, rajin cuci tangan, kalau keluar rumah selalu gunakan masker. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Bye-bye.